Shalom adik-adik Star Kids IOMI Philadelphia yang diberkati Tuhan, beserta dengan para orang tua yang tentunya menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online hari ini. Kak Kenneth percaya setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids IOMI Philadelphia hari ini tentunya bisa diberkati Tuhan. Dan Kak Kenneth berdoa dimanapun adik-adik berada yang mengikuti ibadah online Star Kids hari ini, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan. Kak Kenneth mengharapkan setiap kerjasama dari para orang tua untuk bisa mengarahkan bahkan menemani anak-anaknya untuk bisa beribadah online Star Kids hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Ada Kak Imas di sini dan Kak Siska. Wah, Kak Siska semangat sekali hari ini ya. Iya dong, harus semangat sekali Kak. Imas gimana? Semangat nggak? Pasti semangat dong Pasti Kak Siska. semangat ya. Dan hari ini kita mau tes semangat adik-adik di rumah. Setuju? Setuju. Oke, kita dengar suaranya ya Kak Siska. Yuk. Sorak bagi dia. Mana temannya? Tuh. Kasih jempolnya. Nih, ini nih jagoan kita. Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Wah, semua adik-adik semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Ayo semuanya kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa. Ayo semua adik-adik di rumah. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya saat ini kami akan mulai ibadah kami. Berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah online Star Kids di rumah. Biar Tuhan Engkau memberkati, berkati ibadah kami hari ini. Biar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Wah, haleluya. Adik-adik siap memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan pada saat ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi adik-adik katakan. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Kak Siska. Masih. Yang semangat katakan haleluya. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita.
untuk kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami Tuhan ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih setia-Mu atas setiap kami. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, kita belajar untuk menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan adik-adik mengasihi Tuhan. Katakan adik-adik betapa merindukan Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Katakan ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Dengan kesungguhan hati lebih lagi adik-adik katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya.
hatiku. Engkau dambaan hati kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala Tuhan anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan, menyiapkan hati, pikiran kami Tuhan untuk fokus diisi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau juga berkati adik-adik yang mendengarkan ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Pastinya setiap adik-adik tetap sukacita, tetap luar biasa. Dan apalagi sekarang kita udah masuk musim liburan nih. Ayo, pastinya pada seneng kan semua udah pada liburan. Kemarin sudah terima raport. Siapa yang ngeraportnya di sini bagus? Siapa yang ngeraportnya di sini kurang bagus? Jangan bilang-bilang, gak apa-apa. Nah adik-adik, di musim liburan ini, Kak Kena tahu nih, liburan kita kali ini gak seperti liburan-liburan sebelumnya. Kenapa? Karena kita hari ini liburan gak bisa pergi keluar kota, keluar daerah, kemana-mana. Harus cuma tinggal di rumah. Mungkin adik-adik ada yang merasa sedih, tapi hari ini jangan sedih. Kenapa? Karena setiap Sabtunya di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia, selama musim liburan ini, Kak Kenneth, Kak Tina mau mengajak adik-adik bertamasya untuk camping bareng nih di ibadah online Star Kids Ayomi Philadelphia. Adik-adik penasaran? Selama 4 minggu ini, makanya ikutin terus. Kita akan belajar soal menjadi anak-anak Tuhan yang aktif mengasihi. Mengasihi siapa aja? Yang pertama nih, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Yang ketiga, mengasihi keluarga. Khususnya mengasihi orang tua kita. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang mengasihi siapa? Mengasihi gereja lokal, mengasihi gereja GBI Philadelphia, khususnya pelayanan anak Star Kids Ayomi Philadelphia, di mana kita hari ini beribadah, kita digembalakan, kita berjemaat. Nah, kita akan belajar sama-sama. Adik-adik siap untuk jadi anak-anak Tuhan yang aktif, untuk mengasihi hari ini. Adik-adik siap untuk bertamasya, untuk camping bareng bersama Kak Kenneth, bersama Kak Tina. Yuk, ikutin ibadahnya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Hai Tiger. Halo Kak Tim. Wow, kamu sudah jalan-jalan hari ini? Sudah dong. Sudah melihat pemandangan yang indah? Sudah pastinya. Wow, Tiger, Kak Tina lagi bingung. Bisa kenapa? Iya, tadi Kak Tina bawa 3 kertas. Tapi kertasnya nggak tahu tercecer di mana. Aduh. Iya, Tiger bisa bantu Kak Tina untuk cari? Bisa kok, Kak Tin. Tunggu. Ada teman-teman di rumah juga. Teman-teman di rumah bisa bantu Tiger nggak untuk cari kertasnya Kak Tina yang hilang? Oh iya, ada teman-teman di rumah, kita sapa dulu ya, Kak Tina sapa dulu. Shalom adik-adik Star Kids. Shalom. Oke, Kak Tina mau dengarkan semangatnya buat Tuhan Yesus ini. Star Kids. Ayomi. Lebih keras ya. Ayomi. Star Kids. Oke. Nah, adik-adik, Kak Tina kehilangan kertas, ada 3. Adik-adik bisa bantu cari ya bersama Tiger ya kertasnya. Oke, karena hari ini sambil Kak Tina berjalan-jalan di hutan yang indah ini bersama Tiger, Kak Tina mau cerita sedikit, mau melanjutkan materi yang minggu lalu, gitu. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Adik-adik masih ingat? Tiger masih ingat? Mengasihi sesama, Kak Tin. Pintar
Benar sekali. Adik-adik yang ada di rumah juga masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang mengasihi sesama. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali materinya tentang apa ya? Itu dia, kita harus temukan kertasnya supaya kita bisa belajar sama-sama. Adik-adik di rumah bisa lihat kertasnya? Ada yang lihat? Coba Gimana ya? Coba adik-adik tunjuk. Adik-adik yang di rumah bisa tunjuk. Ayo tunjuk. Oh, ini dia kertasnya. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang ini. Baca sama-sama dengan suara yang keras ya, sama Kak Tina ya. Dengan Tiger juga. 1, 2, 3. Mengasihi keluarga. Tiger bantu baca dong. 1, 2, 3. Mengasihi keluarga. Oke, siapa saja keluarga kita adik-adik? Siapa saja? Ada yang bisa sebutkan? Itu ada oma, ada opa, ada papi, mami, kakak, adik, om, tante, sepupu-sepupu, itu semua adalah keluarga ya. Nah, hari ini secara khusus kita akan belajar tentang mengasihi orang tua. Oke. Nah, adik-adik, apa yang Alkitab ajarkan tentang mengasihi keluarga? Kita akan belajar sama-sama dan kita harus temukan kertas yang kedua supaya kita tahu kita akan membaca ayat di mana. Ayo kita cari. Ayo adik-adik, kita cari kertasnya yang kedua. Ayo. Tina juga bingung. Adik-adik bisa tunjuk di mana? Di mana ya adik-adik? Oh, di situ Katin. Di pohon Tiger. Ini dia kertas yang kedua. Kita buka Alkitabnya sama-sama. Apa yang Alkitab ajarkan tentang mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. Di dalam Keluaran 20 ayat 12. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi adik-adik, Alkitab mengajarkan bagaimana cara kita mengasihi orang tua. Ayo kita temukan jawabannya sama-sama. Ayo kita cari kertas yang terakhir. Di mana ya? Wah, di pohon sudah ndak ada. Di mana kira-kira? Oh, Katin, itu di rumput. Kamu lihat? Itu. Iya. Adik-adik di rumah juga lihat. Ditunjuk ya. Oke, ada di rumput. Terima kasih Tiger. Sama-sama. Oke, jadi bagaimana cara kita Alkitab mengajarkan untuk mengasihi orang tua? Yaitu dengan cara ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menghormati. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, tahu enggak adik-adik, di dalam perintah Tuhan untuk kita menghormati orang tua ini ada janji Tuhan yang indah loh. Wah. Siapa mau terima janji Tuhan? Saya mau. Katin. Oke. Nah, di dalam perintah Tuhan untuk menghormati orang tua ada janji yang luar biasa. Dan adik-adik tahu kalau Kak Tina mungkin yang berjanji atau adik-adik yang berjanji atau manusia yang berjanji, itu masih bisa diingkari, itu masih bisa batal. Tapi kalau Tuhan yang berjanji adik-adik, itu pasti ditepati. Sama-sama dengan Kak Tina katakan, kalau Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji. Lebih keras lagi, kalau Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji. Pasti Tuhan menepati. Pasti Tuhan menepati. Oke, apa janji Tuhan di dalam perintah untuk menghormati orang tua? Yang pertama, umur panjang. Katakan sama-sama, umur panjang. Umur panjang. Iya, tadi firman Tuhan katakan supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi ada janji umur panjang dan yang kedua ada janji masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang menghormati orang tuanya. Wow. Oke, jadi siapa mau umur panjang?
Saya Kak Tin. Siapa mau punya masa depan yang indah? Saya dong. Yang cita-citanya tercapai, mungkin ada yang mau jadi dokter, jadi insinyur, jadi presiden. Nah, yang mau mendapatkan masa depan yang indah, syaratnya apa? Tadi kita belajar menghormati orang tua. Oke. Nah, bagaimana cara kita di rumah, di lingkungan kita bisa menghormati orang tua, adik-adik? Oke, kita belajar sama-sama ya. Yang pertama, dengan cara kita sopan kepada orang tua. Sama-sama katakan dengan Kak Tina, sopan. 1, 2, 3. Sopan. Oke, sopan kepada orang tua, tidak membentak-bentak orang tua. Itu namanya kita belajar sopan ya sama orang tua. Ya. Atau mungkin kita bertemu dengan orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Kita ucapkan salam, shalom Ai, shalom tante, shalom om. Atau bertemu dengan orang tua di rumah di pagi hari, kita bisa mengucapkan salam, selamat pagi mami, selamat pagi papi. Belajar untuk bersikap sopan kepada orang tua gitu. Atau mungkin kita membutuhkan sesuatu. Tiger, Kak Tina lihat ada anak-anak tuh ya yang tidak sopan sama orang tuanya. Waktu dia butuh sesuatu, dia bilang sama orang tuanya, "Mami, ambilkan itu. Papi, saya mau itu. Pokoknya saya mau itu." Wah. Itu namanya tidak bersikap sopan sama orang tua. Iya. Kalau kita membutuhkan sesuatu, kita bisa minta tolong. "Mami, tolong ambilkan itu. Papi, tolong saya membutuhkan itu." Itu namanya kita belajar bersikap sopan Setuju, kepada Kak orang Tin. tua. Oke, yang kedua bagaimana cara kita menghormati orang tua setelah kita sopan? Yang kedua adalah kita dengar-dengaran. Sama-sama dengan Kak Tina katakan, dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Oke, waktu mami bilang begini, sekarang saatnya mandi. Kita mau mandi. Waktu mami bilang, saatnya sekarang kita mau makan. Kita makan. Atau mami bilang saatnya sekarang kita mau berdoa bersama. Kita berdoa bersama-sama. Atau orang tua bilang kalau kamu bangun pagi kamu harus bersihkan tempat tidur ya. Adik-adik gak boleh bilang, saya gak mau mami, itu kan urusan mami, saya tidak mau bersihkan tempat tidur. Atau orang tua suruh berdoa waktu malam misalnya adik-adik masih bilang, saya gak mau, ini lagi saya asik-asiknya main game, saya gak mau. Itu namanya tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Wah, kalau kita belajar menghormati orang tua, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Apapun yang orang tua arahkan, orang tua perintahkan, kita belajar untuk dengar-dengaran. Dan yang ketiga cara kita menghormatinya, yaitu dengan cara kita mau berdoa untuk orang tua. Mungkin adik-adik di rumah tahu orang tua saya, mami papi saya lagi sakit misalnya. Adik-adik bertanggung jawab untuk mendoakannya. Atau mungkin adik-adik tahu, papi saya di pekerjaannya itu lagi ada masalah. Adik-adik gak boleh masa bodoh. Wah, itu urusan orang tua. Saya mah tidak tahu, saya masih kecil. Ya memang benar, adik-adik masih kecil. Tapi adik-adik bisa berdoa untuk mereka supaya masalahnya cepat selesai. Atau mungkin ada yang bilang, Kak Tina, orang tua saya itu belum kenal Tuhan Yesus loh. Belum berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari. Nah, adik-adik gak boleh masa bodoh. Adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus, adik-adik boleh ambil tanggung jawab, doakan orang tuamu. Sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, jadi kita belajar 3 hal cara menghormati orang tua. Yang pertama yaitu dengan sopan, yang kedua dengan apa? Dengar-dengaran, yang ketiga yaitu dengan apa? Mendoakan mereka. Gitu Tiger. Wah, sekarang Tiger ngerti nih gimana cara kita harus menghormati orang tua kita. Oke, terima kasih Tigers dan juga adik-adik yang ada di rumah sudah membantu Kak Tina menemukan kertas yang hilang. Sama-sama Kak Tin. Oke, sekarang kita mau berdoa ya Tiger ya. Oke. Adik-adik yang ada di rumah juga sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa karena sebentar Kak Tina dan Tiger masih mau jalan-jalan di hutan yang indah ini. Iya, benar. Oke, kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, untuk kami mengasihi keluarga, mengasihi orang tua kami, menghormati mereka dengan cara yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, materaikan firman-Mu, dan berikan kekuatan kepada setiap kami, adik-adik juga yang ada di rumah, untuk mereka bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Diberkati kami semua, dilindungi kami semua, disertai adik-adik yang ada di rumah, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat untuk mencari Tuhan, dan semua yang baik daripada Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Bye-bye. Dadah. Shalom adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang apa yuk? Betul sekali, mengasihi keluarga, khususnya siapa? Orang tua. Nah, sekarang kita bikin aktivitasnya yuk. Nah, hari ini kita mau bikin bingkai foto. Bahan-bahan yang diperlukan, gunting atau cutter, double tape, dos bekas nanti yang dipotong, kertas warna merah atau warna lain juga boleh yang ada di rumah adik-adik, dan foto keluarga. Nah, pertama kita gunting dosnya. Dosnya Cilen sudah potong. Yang satu nggak usah dilobangin, yang kedua dilobangin untuk taruh fotonya nanti di tengah seperti ini. Ukurannya terserah dengan fotonya adik-adik yang ada di rumah nanti, foto keluarga yang adik-adik punya di rumah nanti. Nah, kemudian kita mau bikin bunga seperti ini. Nah, caranya kertas merahnya dibagi dua. Terus dibagi dua lagi. Kemudian dibagi dua lagi. Terus kita potong. Kita bikin yang banyak ya. Supaya bunganya nanti bisa ditaruh di hiasan bingkainya. Kalau adik-adik punyanya warna pink atau orange, tidak apa-apa, bisa digunakan juga, terserah dengan adik-adik. Nah, cara membuat bunganya tinggal digulung, gulung sampai habis. Ujungnya nanti dikasih double tape, oke? Nah, seperti ini. Kita kasih double tape ujungnya ya, supaya tidak lepas. Atau pakai lem juga bisa. Nah, selanjutnya kita lem ini framenya ya. Nah, kita beri double tape atau lem di ujung-ujungnya. Yang ujung satunya jangan ditutup ya, jangan dilem atau di double tape supaya nanti bisa kasih masuk fotonya. Kita tempel. Nah, terus kita kasih double tape lagi di luarnya untuk tempel bunganya.
Kalau yang di luarnya kasih double tape atau lem semuanya ya, karena semuanya mau dikasih bunga hiasan. Tapi terserah adik-adik juga mau kasihnya di ujung-ujung juga bisa, sekreatifnya adik-adik. Pakai dos apa aja bisa ya, mau pakai dos susu, pakai bekas dos snack juga bisa. Nah, kalau sudah kita tempel bunganya seperti ini. Nah, setelah ditempel semua jadi seperti ini, kita masukkan fotonya. Oke, nah ini kita taruh di kamar kita. Setiap kali kita lihat foto keluarga ini, kita jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita, keluarga kita. Oke, selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati.